Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami harap kalian dalam kondisi yang baik dan jangan lupa tetap patuhi aturan kesehatan dari pemerintah. Iya, jadi kali ini kita akan bahas tentang pandemi yang sedang terjadi kali ini. Jadi kita kan sering dengar ya kata-kata pandemi gitu, tapi kita kurang tahu maknanya gitu ya. Jadi akan jelasin, jadi pandemi ini adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas. Misalnya beberapa benua atau bahkan di seluruh dunia. Sepanjang sejarah ini, selama ini sejumlah pandemi penyakit itu telah terjadi. Seperti salah satu pandemi yang paling mematikan itu adalah Black Death. Itu terjadi sekitar abad ke-14 di daerah Eropa dan sekitarnya. Itu yang menewaskan sekitar 75 sampai 200 juta jiwa orang. Nah, kali ini umat manusia diuji kembali dengan pandemi SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal dengan coronavirus. Jadi SARS-CoV-2 ini salah satu anggota coronavirus yang mengakibatkan infeksi pernapasan. Jadi virus ini pertama kali diidentifikasi di negara Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan, dan menyebabkan pandemi virus di seluruh dunia, di seluruh belahan dunia, dan itu mewabah hingga detik ini. Jadi sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Gejala yang paling umum itu biasanya demam, batuk kering, dan kelelahan. Kemudian virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditularkan melalui droplet atau tetesan kecil. Jadi yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Jadi droplet ini tuh terlalu berat sehingga dia tidak bisa bertahan di udara. Kemudian droplet ini dengan cepat jatuh di permukaan seperti lantai atau permukaan lainnya seperti meja. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ini ketika seseorang tersebut berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga dapat tertular saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi yang dengan adanya droplet itu tadi. Lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, atau ya sekitaran wajah lah. Iya, makanya dari pemerintah tuh ada himbauan untuk tidak menyentuh bagian wajah itu ya. Makanya ada face shield gitu. Iya. Ya, selanjutnya akan kita bahas soal istilah patient zero. Jadi patient zero itu adalah manusia pertama yang terinfeksi oleh coronavirus. Ini adalah seorang wanita penjual udang di pasar grosir makanan laut Huanan di Wuhan, yaitu berumur 57 tahun. Kronologinya, awalnya pada 10 Desember 2019, dia merasa demam dan tidak enak badan. Dia memeriksakan diri ke klinik terdekat, namun setelah memeriksakan diri, dia kembali berjualan karena ya dikiranya cuma demam biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Jadi dikira virus biasa, nggak nyadar kalau virus itu virus baru dan berbahaya ya Mas. Iya, siapa yang nyadar coba, kan nggak biasa gitu loh. Gejalanya juga umum. Jadi biasa. Ya begitu ketahuan itu baru di tes labnya aja. Nah, saat itulah virus SARS-CoV-2 ini menyebar. Setelah itu beberapa orang mengalami gejala yang sama pada tanggal 31 Desember 2019. Ada pemberitahuan mendesak di Wuhan tentang pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya telah menyebar ke 25 orang. Setelah pemberitahuan itu, pasar ditutup pada tanggal 1 Januari 2020 dan orang-orang yang mengalami gejala serupa dikarantina. Kurang lebih 700 orang yang terlibat kontak dengan terduga pengidap virus ini, termasuk lebih dari 400 pekerja rumah sakit, menjalani karantina. Korban jiwa pun mulai berjatuhan pada tanggal 9 Januari 2020, serta kemudian mulai muncul berbagai kasus positif di berbagai belahan dunia. Dan tidak terkecuali juga bagi negara kita Indonesia. Kan yang seperti kita tahu di bulan-bulan Januari, Februari, di masa-masa awal COVID ini, kita Indonesia sendiri ini sangat meremehkan virus ini. Jadi kayak apa sih nggak bakalan masuk ke negara kita. Rasa kebal ya? Iya, bahkan sampai ada yang bilang kita kebal karena apalah nasi kucing atau karena apa iklim kita tropis gitu, nggak mungkin virusnya masuk. Bahkan itu juga nggak ada bukti ilmiahnya gitu. Iya.
Kemudian kasus positif COVID-19 di Indonesia ini pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020. Jadi ini ketika 2 orang itu terkonfirmasi terpapar virus corona dari seorang warga negara Jepang yang dia itu berkunjung di kota Depok ya. Dan pada 9 April pandemi sudah menyebar di 34 provinsi, terutama di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Ini merupakan provinsi yang paling banyak penularan virus ini. Ya, sampai tanggal 29 Juni 2020, Indonesia tercatat telah melaporkan 55.092 kasus positif. Ini menjadi yang terbanyak di Asia Tenggara, melampaui Singapura. Dan ini perlu diwaspadai ya. Iya. Jadi agar penyebaran virus ini tidak semakin parah, jadi tetap patuhi aturan dari pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Dan tetap jaga kesehatan ya. Salah satunya itu makan makanan bergizi dan kurangi aktivitas di luar rumah. Jadi kalau nggak penting-penting banget itu ya nggak usah kemana-mana. Kalau keluar ya patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.